Oke, selamat pagi teman-teman dan adik-adik semuanya. Jadi hari ini saya akan membahas bagaimana ilmuwan membuktikan bahwa DNA adalah materi genetik. Ini request dari grup diskusi OSN Biologi. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan menggunakan gambar-gambar dari buku yang saya buat sendiri bersama teman saya Bu Wina Safitri yang judulnya Dasar-Dasar Genetika Mendel dan Pengembangannya. Ya, sedikit promosi bahwa buku ini akan bisa mengubah pola pikir teman-teman bagaimana sih sebenarnya mengerjakan genetika secara biologi dan bukan hanya menggunakan matematika semata. Oke, sekianlah promosinya. Oke, sebelumnya ilmuwan tahu bahwa dapat terjadi transfer informasi dari satu sel ke sel lainnya, di mana waktu itu Griffith melakukan percobaan bahwa sel yang tidak berbahaya bisa berubah menjadi berbahaya apabila di lingkungannya terdapat ekstrak dari sel yang berbahaya. Jadi seolah-olah sel yang tidak berbahaya mengambil sesuatu dari sel yang berbahaya sehingga mengubah sel yang tadinya tidak berbahaya menjadi berbahaya. Cuman ilmuwan nggak tahu apa sih itu, gitu kan? Karena sel sangat kompleks. Sampai suatu ketika kemudian Harvey and Chase, ya kan, menemukan bahwa atau peduli bahwa virus T yang virus T ketika dia menempel di permukaan bakteri E. coli, ya kan, maka pada beberapa waktu kemudian virus E. coli ini bakteri E. coli ini berhasil memproduksi virus-virus T yang baru di dalam selnya. Nah, kebetulan diketahui bahwa virus T ini hanya terdiri atas 2 molekul, yaitu molekul DNA yang dibungkus oleh kapsid yang berupa protein. Oke. Nah, pertanyaannya adalah manakah dari kedua molekul ini, yaitu DNA dan protein kapsid, yang dapat mengubah E. coli sehingga E. coli mampu memproduksi virus baru. Oke. Nah, untuk melakukan itu, Harvey and Chase itu menggunakan beberapa prinsip. Yang pertama, tentu yang dapat mengubah perilaku sel adalah senyawa yang masuk ke dalam sel. Ya kan? Oke. Jadi Harvey ingin tahu senyawa mana dari virus yang masuk ke dalam sel, apakah DNA atau protein. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membedakan antara DNA dan protein. Nah, maka di sini Harvey and Chase menggunakan teknik radio labeling, menggunakan atom radioaktif. Prinsipnya adalah protein itu punya atom sulfur. Ya kan? Kalau masih ingat, protein asam amino sistein itu mengandung atom sulfur, sedangkan DNA tidak. Sehingga di sini kita bisa menandai keberadaan protein menggunakan sulfur radioaktif. Berikutnya adalah DNA punya atom fosfat, sedangkan protein tidak. Nah, dengan demikian maka kita dapat menandai DNA menggunakan fosfat radioaktif. Nah, berikutnya adalah bagaimana memisahkan virus dengan bakteri. Nah, untuk memisahkan virus dan bakteri, maka digunakanlah teknik sentrifugasi. Oke, pada percobaan pertama, Harvey and Chase itu menggunakan sulfur radioaktif untuk mewarnai kapsid dari virus. Nah, virus yang sudah diberi pelabel radioaktif kemudian dibiarkan beberapa jam
dicampur dengan bakteri sehingga dia akan menginfeksi bakteri. Seperti pada gambar ini. Nah, untuk memisahkan virus dan bakteri, ya kan, maka dilakukan teknik sentrifugasi sehingga nanti akan terbentuk dua lapisan. Lapisan yang cair, ini disebut dengan istilah kerennya supernatan, sedangkan lapisan yang bawah disebut pelet. Nah, pelet ini mengandung partikel yang ukurannya lebih besar. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa bakteri jauh lebih besar daripada virus, sehingga bakteri akan ada di pelet ini, sedangkan virus akan ada di larutan. Ternyata hasil pengamatan menggunakan sulfur radioaktif, ya, bahwa radioaktivitas itu ditemukan di larutan. Yang ini menandakan bahwa protein kapsid tidak masuk ke dalam sel bakteri. Oke. Nah, eksperimen kedua, kemudian DNA virus diberi penanda fosfat radioaktif. Nah, sama seperti percobaan pertama, virus yang DNA-nya diberi label radioaktif dibiarkan untuk menginfeksi bakteri. Kemudian bakteri dan virus itu coba dipisahkan menggunakan sentrifugasi. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata radioaktivitas itu ditemukan di bagian pelet. Yang artinya bahwa DNA ini diinjeksikan masuk ke dalam bakteri, dan DNA inilah yang kemudian memerintahkan si bakteri E. coli untuk memproduksi virus baru. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari kedua percobaan bahwa DNA merupakan faktor genetik yang disuntikkan ke dalam virus sehingga virus Jadi DNA merupakan faktor genetik yang diinjeksikan oleh virus ke dalam bakteri E. coli sehingga E. coli mampu memproduksi virus baru. Oke? Nah, demikian penjelasan yang saya bisa berikan hari ini. Semoga penjelasan ini dapat membantu adik-adik memahami. Dan pesan saya adalah bahwa untuk bisa mengetahui ilmu aplikasi atau ilmu apapun, ilmu dasar mutlak untuk dikuasai. Jadi, adik-adik sekalian, tidak ada jalan singkat menuju sukses. Kecuali satu, yaitu tidur dan bermimpi. Oke, itu pesan saya. Jika tertarik dengan video ini, silahkan disebarkan untuk membantu teman-teman kita. Dan silahkan di subscribe kalau ingin memperoleh video yang lain. Terima kasih.